Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di Safir Channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang dua kekuatan Timur Tengah yang sangat ditakuti dan disegani bila keduanya bersatu, Amerika dan sekutu Eropanya, yang tergabung dalam NATO, sangat tidak menginginkan dua negara ini bersatu rukun. Ayo sahabat inspiratifku, kita kupas habis Timur Tengah ini, bersama-sama berikut ini. Dahulu, di Timur Tengah, terdapat dua negara besar dengan kekuatan yang sangat berpengaruh, yaitu Arab Saudi dan Iran. Meskipun keduanya memiliki sejarah ketegangan dan perbedaan ideologi yang tajam, suatu hari, mereka menyadari bahwa konflik hanya membuat mereka lemah dan rentan terhadap campur tangan dari pihak-pihak luar yang ingin mengadu domba serta mengacaukan kawasan tersebut. Arab Saudi, sebagai pusat dari dunia Arab dan pemimpin bagi banyak negara Muslim, serta Iran, sebagai negara dengan pengaruh besar dalam budaya, teknologi, dan peradaban Persia yang kaya, memahami bahwa kekuatan mereka dapat jauh lebih besar jika disatukan dalam kerjasama. Mereka mulai dengan memperkuat dialog diplomasi yang berfokus pada kesamaan tujuan untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pertemuan antara pemimpin dari kedua negara itu dilakukan dalam suasana penuh persahabatan, di mana masing-masing berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran pihak lainnya. Mereka kemudian bersepakat membentuk aliansi perdamaian yang bertujuan untuk menjaga keamanan, melindungi perbatasan, dan membangun ekonomi yang kuat serta mandiri. Dalam waktu yang tak lama, mereka membentuk Dewan Kerjasama Ekonomi, yang didukung oleh negara-negara tetangga lain seperti Irak, Suriah, dan Yordania. Bersama-sama, mereka membangun jaringan perdagangan, investasi, dan pendidikan, menciptakan kemakmuran yang menyentuh rakyat di setiap lapisan. Kerjasama ini membuat pihak-pihak yang selama ini mengadu domba menjadi tidak punya ruang untuk menyebarkan kebencian. Setiap provokasi, berita palsu, dan fitnah dihadapi dengan tegas melalui diplomasi dan kerjasama intelijen yang erat antara kedua negara. Berbagai upaya untuk mengganggu stabilitas kawasan berhasil dicegah, bahkan berhasil diatasi. Dampak dari persatuan Saudi dan Iran ini terasa sangat kuat. Timur Tengah menjadi lebih stabil dan damai. Ekonomi yang berkembang pesat dan keamanan yang terjaga menarik investasi dari berbagai belahan dunia, membuat wilayah ini menjadi pusat kemakmuran baru di Asia. Negara-negara yang sebelumnya bersitegang, kini menemukan perdamaian dan bekerja sama dalam semangat solidaritas. Dengan persatuan Arab Saudi dan Iran, Timur Tengah kembali menjadi cahaya peradaban yang menunjukkan pada dunia bahwa perdamaian dan kemajuan dapat dicapai, asalkan ada kemauan untuk berdamai dan bersatu. Kita simak kembali kelanjutan kupas habis kawasan Timur Tengah sebagai berikut. Seiring waktu, perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah semakin berkembang. Aliansi antara Arab Saudi dan Iran tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan, tetapi juga membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Mereka mulai merancang proyek infrastruktur bersama, seperti pembangunan jalur kereta lintas negara, jaringan energi yang terintegrasi, dan akses internet berkualitas tinggi yang menjangkau seluruh wilayah. Proyek-proyek ini bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat di seluruh kawasan. Negara-negara Timur Tengah lainnya mulai terinspirasi dan ikut bergabung dalam aliansi ini, menciptakan komunitas yang kuat dan berdaya. Dengan dukungan dari Saudi dan Iran, negara-negara seperti Irak, Yaman, Suriah,
dan Lebanon yang sebelumnya dihantam konflik internal perlahan-lahan mulai pulih. Aliansi ini menyediakan bantuan kemanusiaan, dukungan rekonstruksi, serta program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda, yang menjadi harapan baru bagi masa depan Timur Tengah. Dalam bidang ekonomi, Saudi dan Iran memimpin upaya diversifikasi ekonomi di kawasan yang selama ini bergantung pada minyak. Mereka mengembangkan sektor energi terbarukan, pariwisata, teknologi, dan manufaktur. Dengan stabilitas yang semakin terjamin, para investor asing dan lokal merasa yakin untuk menanamkan modal di kawasan ini. Kawasan Teluk pun mulai menarik para talenta dari seluruh dunia, menciptakan iklim inovasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, peran kedua negara dalam dunia diplomasi semakin diakui. Mereka menjadi mediator dalam konflik global, menawarkan solusi yang adil dan menekankan pentingnya dialog. Aliansi ini menjadi simbol perdamaian dunia, menunjukkan bahwa dengan niat baik dan kerjasama, negara-negara dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda bisa hidup berdampingan. Pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan perpecahan Timur Tengah merasa kehilangan kekuatan. Setiap upaya untuk mengadu domba atau menyebarkan disinformasi segera terbongkar oleh kerjasama intelijen yang kuat antara Saudi, Iran, dan negara-negara sekutu mereka. Dengan dukungan rakyat yang merasakan manfaat nyata dari perdamaian, upaya pihak luar untuk mengacaukan kawasan ini semakin tidak efektif. Dalam jangka panjang, aliansi ini tidak hanya mengubah Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi Asia dan dunia. Kekuatan besar seperti China, Rusia, dan Eropa mulai melihat kawasan Timur Tengah bukan lagi sebagai ladang konflik, tetapi sebagai mitra strategis dalam perdamaian dan perkembangan global. Bahkan negara-negara Barat mulai merangkul Timur Tengah dengan pandangan yang lebih positif, memahami bahwa era baru telah dimulai. Aliansi ini menginspirasi banyak negara di belahan dunia lain, menjadi bukti bahwa perdamaian adalah investasi terbaik yang dapat mengubah nasib sebuah wilayah dan seluruh dunia. Kini, Timur Tengah telah menemukan jati dirinya sebagai pusat peradaban yang kuat, stabil, dan damai, di mana Saudi dan Iran berdiri bersama sebagai pilar kokoh dalam menjaga keharmonisan yang telah lama diidamkan. Yuk kita simak kembali, untuk membuka mata buka telinga, dan buka akal pikiran kita, untuk melihat Timur Tengah dengan terang benderang. Timur Tengah adalah kawasan yang sangat kompleks, dengan kekayaan sejarah, sumber daya alam, dan keragaman budaya serta agama. Namun, posisinya yang strategis sebagai jembatan antara Asia, Afrika, dan Eropa membuat kawasan ini menjadi pusat perhatian geopolitik dunia. Dua kekuatan besar, yaitu Arab Saudi dan Iran, memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan ini, namun seringkali terpecah oleh perbedaan ideologi, sektarianisme, dan aliansi politik. Pada saat yang sama, kawasan ini menjadi gelanggang persaingan global, terutama antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO, serta blok Timur yang dipimpin Rusia dan Tiongkok, bersama sekutu-sekutu mereka. Arab Saudi dan Iran, dua poros berbeda di kawasan. Arab Saudi dan Iran adalah dua kekuatan besar di Timur Tengah yang mempengaruhi sebagian besar politik regional. Arab Saudi dianggap sebagai pemimpin dunia Arab Sunni dan sering bekerja sama dengan negara-negara Teluk lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Iran, di sisi lain, dikenal sebagai pemimpin Syiah yang memiliki sekutu di Suriah, Lebanon, dan Yaman. Hubungan antara Saudi dan Iran sangatlah rumit karena perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang sering berujung pada konflik tidak langsung di berbagai negara kawasan,
proxy wars. Mengapa penting bila Arab Saudi dan Iran bersatu? Jika kedua negara ini bisa menjembatani perbedaan mereka dan membentuk persatuan yang solid, potensi untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Timur Tengah sangat besar. Bersatunya Saudi dan Iran bisa menciptakan keseimbangan baru yang mengurangi ketegangan sektarian dan menghambat pengaruh kekuatan asing yang selama ini memanfaatkan perpecahan untuk keuntungan geopolitik mereka. Namun, persatuan antara Saudi dan Iran bukanlah hal yang mudah. Persaingan pengaruh, ideologi, dan sejarah panjang konflik masih menjadi penghalang utama. Keterlibatan Amerika Serikat dan NATO. Amerika Serikat dan sekutu NATO telah lama memiliki kepentingan di Timur Tengah, terutama untuk mengamankan pasokan minyak dan menjaga stabilitas kawasan yang sejalan dengan kepentingan Barat. Selama beberapa dekade, Amerika menempatkan pangkalan militer di berbagai negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Irak, sebagai upaya untuk menjaga kehadirannya di kawasan. Namun, keterlibatan ini seringkali dipandang kontroversial karena sering dihubungkan dengan konflik dan ketidakstabilan politik. Contoh nyatanya adalah invasi Irak pada 2003, yang meskipun diklaim untuk menghilangkan senjata pemusnah massal, tetapi meninggalkan kekacauan politik dan konflik sektarian yang masih dirasakan hingga sekarang. Keterlibatan Barat ini juga sering menyebabkan ketegangan dengan Iran, yang melihat Amerika dan NATO sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Akibatnya, Iran sering mencari jalan lain untuk meningkatkan pengaruhnya, seperti bekerja sama dengan Rusia dan Tiongkok. Rusia, Tiongkok, dan Blok Timur. Dalam dekade terakhir, Tiongkok dan Rusia semakin meningkatkan keterlibatan mereka di Timur Tengah. Tiongkok, melalui inisiatif Belt and Road, melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur di Timur Tengah untuk memperkuat jalur perdagangan global. Di sisi lain, Rusia, yang memiliki kepentingan strategis di Suriah, semakin memperkuat pengaruh militernya melalui aliansi dengan Iran dan dukungan terhadap pemerintahan Suriah yang pro-Moskow. Kedua negara ini menentang dominasi Barat di Timur Tengah dan mencari cara untuk meningkatkan pengaruh mereka. Keterlibatan Rusia dan Tiongkok ini memberikan peluang bagi negara-negara Timur Tengah untuk memiliki pilihan alternatif selain bergantung pada Amerika dan sekutu-sekutunya. Kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia memungkinkan negara-negara Timur Tengah, seperti Iran, Suriah, dan Irak, untuk memperluas jaringan aliansi mereka dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Masa depan Timur Tengah, persatuan atau arena konflik, melihat dinamika saat ini, ada dua skenario utama yang mungkin terjadi di masa depan Timur Tengah. 1. Timur Tengah bersatu dan mandiri. Jika Arab Saudi dan Iran mampu menurunkan ketegangan dan bekerja sama dalam aliansi Timur Tengah yang lebih solid, hal ini bisa menjadi titik awal bagi persatuan kawasan yang mandiri. Persatuan ini bisa mencakup negara-negara Teluk, Irak, Suriah, dan lainnya, membentuk kawasan yang kuat dan stabil tanpa campur tangan berlebihan dari kekuatan besar dunia. Aliansi semacam ini akan memberikan keamanan energi, mengurangi konflik sektarian, dan menciptakan keseimbangan baru di kawasan. 2. Timur Tengah sebagai arena persaingan global. Namun, jika ketegangan antara Saudi dan Iran tetap tinggi, Timur Tengah akan terus menjadi arena persaingan antara blok Amerika NATO dan blok Rusia Tiongkok. Negara-negara besar ini akan terus mendukung sekutu mereka masing-masing di kawasan, membuat konflik sektarian semakin parah, seperti yang terlihat dalam perang di Yaman, Suriah, dan Irak. Timur Tengah akan tetap rentan terhadap konflik, ketidakstabilan,
dan intervensi pihak luar. Menarik kesimpulan, peluang untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah terletak pada kemampuan negara-negara kawasan untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu demi kepentingan bersama. Persatuan antara Arab Saudi dan Iran adalah kunci penting, karena tanpa kerjasama mereka, kawasan ini akan sulit keluar dari bayang-bayang persaingan global yang seringkali merugikan rakyat dan membawa ketidakstabilan. Meski tantangannya besar, harapan tetap ada. Negara-negara Timur Tengah semakin menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya dan potensi untuk menjadi kekuatan mandiri. Jika mereka mampu bekerja sama dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar, Timur Tengah bisa menjadi kawasan yang damai, stabil, dan makmur, serta memberikan manfaat bagi dunia.